Ya, persiapan untuk Lebaran tahun ini biasa-biasa aja. Ya, kita kan nggak nggak mengadakan acara. Ini kan sudah rutin tiap tahun. Tiap tahun kita puasa bulan Ramadan. Selesai puasa kita Lebaran. Ya biasa-biasa aja. Biasanya hari pertama kumpul di rumah siapa Pak? Di rumah Pak Haji atau di rumah ini? Ya, kalau ngumpul itu ya dengan anak-anak, ya tentu anak-anak datang ke rumah biasanya. Di rumah. Bahkan sholat biasanya barengan semuanya, sholat Idul Fitri dekat rumah biasanya. Tahun ini belum tahu. Ya, mungkin tradisi Lebaran sekarang sama Lebaran sebelumnya ada perbedaan nggak sih Pak Haji mungkin? Ada beda? Ya rasanya kita menghadapinya biasa-biasa saja ya. Ya paling kalau ada kesibukan di antara anak-anak atau kami ya tidak bisa berkumpul paling itu. Kalau nggak ada kesibukan, kalau semuanya ada di Jakarta ya kami ngumpul. Kalau kebetulan umpamanya ada yang sedang pergi jalan-jalan atau kemana, ya tentu nggak bisa berkumpul bersama. Tapi udah diomongin loh tadi sama keluarga kayak anak-anak nih Frans, Afadli sama Fuji, mungkin udah diomongin nggak nanti Lebaran kita di mana gitu? Udah ada omongan ke situ? Biasanya walaupun nggak diomongin, anak-anak itu pasti datang ke rumah orang tuanya. Itu sudah ya udah kebiasaan di kami. Memang nggak ada, sampai sekarang saya nggak ada ngomongin sama anak-anak kita nanti ngumpul, nggak ada. Soalnya biasanya tiap Lebaran itu anak-anak datang, terkecuali kalau saya nggak sempat sama mamanya atau umpamanya nggak di rumah. Nah kebetulan Lebaran tahun ini sepertinya saya sama Oma dan Gala mau pergi pergi jalan-jalan lah, diajak oleh Ibu Anggi. Kemana tuh Pak Haji? Itu hari keberapa Lebaran tadi? Insya Allah saya berangkat tanggal 4. Oh berarti 4 besok nih berarti? Ya jadi ketahuan. Saya diam-diam aja sebenarnya. Berarti Kamu Pak Haji lagi. enggak? Hah? Oh tapi pulangnya sebelum Lebaran atau setelah Lebaran? Gitu? Selesai Lebaran. Oh berarti nggak Lebaran di sini dong Pak Haji? Enggak, Lebaran di sini saya. Saya Lebaran di luar. Luar negeri Pak Haji? Kalau boleh tahu di mana sih Pak Haji? Sepertinya. Saya ini kan diajak. Umroh Diajak. Pak Haji atau Enggak. Pergi lihat-lihat negara orang lain aja. di mana sih Pak Haji? Negara Paris? Saya sepertinya diajak jauh ya. Pergi jauh kayaknya oleh Bu Anggi sama sama anak-anaknya, sama keluarganya lah. Jadi si Gala diajak, Oma diajak, saya diajak. Ya akhirnya saya ngikut. Katanya pergi ke mana ya? Paris, Eropa. Ke ya ke Belanda katanya, ke Swiss katanya. Saya juga nggak. Oh, Iya. berarti lebih dari satu negara ya Pak Haji? Sepertinya lebih, soalnya waktunya lama saya lihat. Berapa hari Pak Haji? Hampir lebih 10 hari. Mungkin 12 hari kalau nggak salah. Ini momen pertama kali Pak Haji Lebaran di luar negeri atau sebelumnya pernah Pak Haji? Eh, Kalau untuk Lebaran, iya baru sekali ini. Ya paling saya ke luar negeri itu ya pergi umroh, pergi haji, ya itu. Nah kebetulan ini saya diajak, ya saya pikir karena usaha saya juga tutup, ya sudahlah. Karena saya udah sering sekali diajak. Banyak juga yang ngajak-ngajak saya pergi main-main ke luar. Ada beberapa ya teman juga lah, orang kenalan saya ya, diajak saya sama si Gala, Mama. Selalu saya menolak selama ini ya, karena kesibukan. Nah kebetulan ini Lebaran saya juga nggak sibuk, Mama juga nggak sibuk, dan si Gala alhamdulillah sehat. Ya udahlah, ayolah kita jalan. Soalnya terlalu sering banget diajak, dia nolak banget, kita kan nggak tepat juga. Berarti bertiga aja Pak Haji ya? Ya bertiga. Oh, Fuji berarti sama anak-anak nggak Lebaran bareng Pak Haji tahun ini berarti ya? Iya, hendak Lebaran bersama kita tahun ini. Tapi mereka udah pada tahu Pak Haji? Udah tahu.
Rencananya mereka kalau nggak lebaran sama Pak Haji gimana nih Pak Haji nih? Maksudnya kan biasanya kan Oma tiap tahun pasti masakin ya, apa ketupat rendang itu biasanya masakin nggak Pak Haji? Ya, udah kebiasaan juga di kita kalau seandainya mau lebaran itu Oma menyiapkan ya ketupat atau makan ya yang senang lah anak-anaknya, yang kesukaan anak-anak biasanya dibikin. Iya. Cuman tahun ini karena kita mau pergi jalan-jalan, sepertinya kita tidak menyiapkan. Pak, komentar mereka apa tuh Pak Haji? Udah ada komentar kayak misalnya Puji nih, sekarang nggak makan ketupat atau gimana gitu? Mungkin anak-anak mau pergi juga tapi nggak tahu kemananya. Nah, jadi mungkin dia tidak lebaran di Jakarta juga. Karena kebetulan kita nggak di Jakarta, jadi dia mungkin merencanakan juga untuk pergi ke suatu daerah. Tapi mungkin masih dalam ya di negara kita juga. Bertiga bareng atau punya agenda sendiri-sendiri Pak Haji? Kalau anak saya yang si Fran, dia kan usahanya sekarang lagi apa ya, lagi sibuk lah ya. Jadi perlu pengawasan lah. Mungkin dia nggak bisa. Jadi yang bisa mungkin si Fadli sama si Puji kali. Oh, gitu. Dia kan selalu kemana-mana. Dia mungkin dia barengan juga. Dia barengan. Jadi kalau tradisi ngasih angpau di keluarga ada nggak sih Pak Haji? Kayak misalkan apalagi Puji sekarang udah banyak penghasilannya gitu Pak Haji ya. Ada tradisi ngasih angpau ke ponakan-ponakan atau saudara gitu Pak Haji? Ya alhamdulillah sih saya udah yang pantas saya berikan udah sedikit banyaknya adalah saya berikan. Udah saya kirim lah. Udah lewat transfer. Ya adalah sedikit banyaknya. Oh Pak Haji, walaupun mereka udah pada punya penghasilan jadi Pak Haji tetap kasih angpau ke anak-anak nggak sih Pak Haji? Nah, untuk anak-anak sekarang udah ya malah dia yang ngasih. Oh, yang ngasih. Ya jauh sebelum lebaran buat ini buat itu nih katanya. Jadi kita nggak minta mereka kasih juga. Dan sebagian ya malah sebagian dia mengirim juga untuk apa ya? Untuk disedekahkan. Iya. Nah, sehingga beberapa waktu hari yang kemarin saya tuh bersedekah atas nama mereka. Tolong disedekahkan Pak katanya. Ya bisa sedekah. Tahun ini nggak mudik ke Padang Pak Haji? Ya sesuai dengan apa perencanaan saya mau keluar itu ya nggak bisa saya ke Padang. Gimana mau ke Padang? Tapi balik dari situ mungkin saya ke Padang. Oh, dari situ masih ada peluang buat Mungkin tidak tertutup kemungkinan itu melihat situasi dan kondisi. Kalau saya sampaikan saya nanti di Jakarta, ya nggak ada halangan, nggak ada kesibukan, ya bisa jadi saya ke Padang karena udah kangen juga saya sama ya orang kampungan saya, ya, kampung halaman saya udah kangen juga saya. Tapi kalau mudik gitu cuma sama Oma sama Gala atau sama semua anak-anak diajak sih Pak Haji? Nah, kalau ke mudik itu melihat situasi dan kondisi, artinya melihat kesibukan masing-masing. Kalau seandainya si Gala sekolah, ya tentu kita tidak bisa bawa. Kalau seandainya anak-anak sibuk dengan pekerjaannya, tentu kita nggak bisa bawa. Soalnya sekarang sudah mulai mempunyai kesibukan masing-masing. Jadi untuk mencari waktu yang sama-sama senggang atau sama-sama sempat itu kan sulit. Jadi ya udah siapa yang sempat aja. Jadi kalau umpamanya saya sempat sama Oma ya udah kita berdua aja. Makanya melihat situasi. Pak Haji berangkat tanggal 4 pulang tanggal berapa Haji? Ya tanggal berapa ya? Berarti tinggal sekitar tanggal 14-an kali. Lebih tanggal berapa ya? Ini udah keluar, saya belum berangkat udah bocor rahasia saya lama saya berangkat. Itu berita bagus. Saya berangkat. Berarti sekitar tanggal 15 gitu. 16 lah. 16-an. Dua negara aja atau Belanda Swiss ada lagi Pak Haji? Saya kan sifat ngikut ya, ada beberapa negara sepertinya. Beberapa negara. Jadi sehingga perginya itu sifatnya ada beberapa orang. Jadi sehingga dengan rombongan lah saya. Jadi mungkin ke mana-mana dulu. Ya, Oke, Pak Haji, sedikit kemarin kan Pak Haji sempat berbagi kepada anak yatim di depan rumah ya. Terus banyak komentar-komentar netizen yang ya tanda kutip nggak enak gitu Pak Haji. Di depan rumah itu tanggapan Pak Haji seperti apa Pak Haji? Ya tanggapan saya sih ya gimana ya, biasa-biasa aja bagi saya sih itu. Kenapa? Karena nggak mungkin juga saya bawa ke dalam rumah. Kan banyak. Saya memberikan amplop itu sekitar 500, hampir 500 amplop.
Jadi nggak mungkin dong saya bawa ke dalam rumah. Walaupun sehari saya kasihkan pemain 150 orang, ada yang sampai 200. Jadi nggak mungkin dong. Saya bawa ke rumah, penuh lah rumah saya, gimana sih ceritanya. Lagian pula kan anak-anak sifatnya kan ya mendingan kita cari yang simple-simple aja, kita bagikan. Saya rasa sih kalau menurut saya sih sudah tepat itu. Sudah tepat. Karena jadi kita nggak sibuk, anak-anak pun juga tidak terlalu grogi ya. Jadi kita beri, dan juga ada ibu-ibunya, ada yang bawa orang tua juga kan, saya orang tuanya juga saya kasih. Kalau kita bawa ke dalam rumah kan harus duduk, harus ini dulu, panjang lah ceritanya dulu kan. Dan kemudian jumlahnya juga banyak. Bukan jumlahnya umpamanya 30-40 orang mungkin bisa, ini banyak. Berapa orang Pak Haji pada saat itu? Ya, saya membagikan sekitar 500 amplop lah. Berarti 500 anak tuh? Iya, 500 anak sama orang tuanya juga. Ada yang bawa orang tua, saya kasih orang tuanya. Pokoknya siapa yang hadir saya kasih. Pokoknya lingkungan saya lah. Berarti itu, mohon maaf, anak yatimnya itu sekitar situ atau emang Pak Haji ini ke yayasan atau gitu? Enggak, saya kasih anak yatim di sekitar lingkungan saya lah, lingkungan saya. Tapi bukan anak yatim aja, artinya parkir miskin. Ya, parkir miskin. Pokoknya pokoknya doa apa semuanya yang pantas saya kasih, saya kasih. Saya kasih. Artinya yang pantas anak itu saya lihat ya pantas saya kasih gitu aja. Siapa yang datang aja? Siapa yang datang aja. Jadi saya bilangin ada yang mau nerima, saya mau bagi amplop. Kalau sempat datanglah. Ya datang. Ada yang datang sampai 150 atau 200, ya saya kasih. Ya kayak gitu aja. Jadi saya nggak, ayo kita duduk dulu di rumah, ini enggak mengadakan acara yang khusus saya. Jadi memang arahnya pertama pakai anak yatim. Tapi karena yang datang siapa saja, ya nggak mungkin juga yang datang nggak saya kasih. Tapi bermacam-macam saya kasih. Ada yang saya kasih berupa beras juga, macam-macam. Apa yang ada. Tapi ada netizen yang membela Pak Haji dengan komentar-komentar itu, katanya Pak Haji nggak ngajak masuk ke dalam rumah karena terasnya lagi direnov. Benar nggak sih Pak Haji? Emang lagi direnov? Iya, teras saya juga lagi direnovasi. Terus kalau pikiran saya kurang pas saya bawa ke dalam rumah. Karena sifatnya anak-anak kan banyak, kan rame dong rumah saya. Kan saya harus ada persiapan juga kan. Nah nanti harus ada, harus ada anggota lagi yang mempersiapkan kan, mengatur kan. Jadi sibuk lah, repot lah kan. Nah kita nggak seperti itu. Habis sholat asar saya tunggu di rumah. Habis sholat asar saya tunggu di rumah. Siapa yang datang, saya bilangin kepada tetangga saya, ibu bawa deh adik-adik ke sini. Saya mau berbagi nih, anak-anak saya mau berbagi amplop. Nah, ibu datang. Siapa aja Pak Haji? Ya kalau ada anak yatim, bawa anak yatim. Siapa yang pantas saja. Jadi saya nggak mengukur lagi siapa yang datang aja. Siapa yang datang di sekitar lingkungan saya itu saya kasih. Soalnya jumlah amplop itu lumayan banyak menurut saya. Masa saya bawa ke rumah, masuk, mana sih ramai banget lah rumah saya. Penuh dong. Wah, kacau udah. Iya. Tapi itu kan Pak Haji pasti udah baca komen-komennya itu Pak Haji. Pak Haji nggak ada yang Pak Haji tanggepin juga ya Pak Haji? Saya rasa kurang, tidak begitu penting lah saya tanggapi. Kenapa ya? Karena mereka pada umumnya tidak memahami situasi dan kondisi kalau menurut saya. Nah, kita kan udah puasa, kita sibuk, kita juga capek kan, puasa lah namanya kan. Jadi di mana nyamannya aja. Dan menurut saya dalam saya membagikan kemarin, mereka nyaman, mereka senang menerima. Adik-adik itu senang, begitu dapat pulang. Nah, kadang begitu sudah selesai nih satu rombongan, datang lagi, umpamanya 30 orang. Saya kasih lagi, udah mereka pulang. Nah, saya tandai aja orangnya. Ya, ini datang lagi, Pak Haji ada warga saya nih katanya kan. Saya kan kenal dengan warga kan. Nih Pak Haji, ini ada warga saya nih, keponakan saya ini nih. Ya udah mana? Orang datang. Ya saya keluar rumah saya bagiin 20 orang. Jadi ada yang datang sekaligus sekitar 150, ya saya bagikan. Nah mungkin saya bawa masuk ke dalam rumah. Ntar sebentar lagi datang lagi 30 orang. Terus ini udah pulang, saya bagiin lagi yang 20 orang nih. Terus besok datang lagi, pokoknya amplopnya segitu. Itu seharian atau berapa hari Pak Haji prosesnya? 3 hari. Oh 3 hari. 3 hari saya. 3 hari saya proses.
Pak Haji, nah itu yang udah jadi tradisi setiap mau Lebaran Pak Haji bertahun-tahun atau kemarin aja atau seperti apa Pak Haji? Ini dulu saya cuman mengasih-ngasih sebelum almarhum ya. Itu kalau Lebaran. Kalau Lebaran biasanya habis sholat itu anak-anak pada datang ke rumah. Itu pada saya kasih duit. Sholat itu. Ya, selesai sholat Id pada datang saya kasih duit. Tapi semenjak almarhum karena anak-anak saya juga alhamdulillah dia dapat rezeki sedikit sehingga Papa sedekahin ini kepada anak-anak yatim atau yang pantas menerima lah Papa katanya. Ya sudah, dikirimlah ke saya. Nah, maka karena jumlahnya itu banyak, menurut saya ya memang harus saya siapkan harinya, siapkan waktunya. Karena saya mau pergi besok, makanya saya siapkan kemarin. Kan seharusnya beberapa hari sebelum Lebaran kan, tapi karena besok saya mau berangkat, makanya kemarin 3 hari yang lewat saya bagi. Itu kan kalau dilihat di video yang bagiin cuma Pak Haji, Gala sama Oma ya Pak Haji? Ya saya ngajak si Gala supaya Gala ini terbiasa dengan sikap berbaginya kan gitu ya, supaya dia mau menjadi kebiasaan lah bahwa berbagi ini bagus. Dia paham Pak Haji? Ya Allahu alam lah, namanya masih anak kecil ya, masih anak kecil. Ya mudah-mudahan saja kalau nanti suatu saat hidupnya baik, hidupnya bagus, dia mau juga berbagi. Itu aja sih. Terakhir Pak Haji, itu kan berarti ada titipan dari anak-anak juga ya Pak Haji, di rezeki di situ untuk berbagi, ada titipan dari Fuji dan Fadli sama Frans juga di situ Pak Haji ya? Iya, maka tadi saya bilang ini kan sedekah ini kan sedekah dari anak-anak. Iya. Fuji, Fadli, Fran. Ya. Kalau saya sih sedekah saya kemarin itu ada berupa beras, ada kemarin. Itu ya. Itu aja. Oke. Ya, udah. Oke. Ya, Pak. Pada saat itu nggak ada pemberitaan atau nggak ada media yang meliput Pak Haji ya pada saat hari raya itu? Sebenarnya saya nggak ada rencana untuk mengekspos ya, nggak ingin terekspos banget juga. Cuman kebetulan karena saya punya tim di rumah, kan ada juga saya tim. Nah, dia udah ekspos sendiri, nah, jadi ya sudahlah. Sebenarnya saya rencana mau diam-diam, nah, sehingga saya nggak makanya saya nggak memberitahu kepada media. Gitu. Nah, ya udah, akhirnya tersebar juga ya sudahlah. Ya bermacam-macam komentar orang, tapi bagi saya komentarnya itu nggak terlalu nggak terlalu ya biasa-biasa aja. Artinya itu kan anjuran bagi mereka. Sebaiknya kan gini katanya kan, ya tapi kondisi saya kan tidak memungkinkan. Kondisi saya dan situasi di rumah saya ya karena sore sedang menyiapkan untuk berbuka puasa juga. Terus kalau dibawa ke rumah juga terlalu banyak, ramai banget rumah. Ya pusing juga nanti akhirnya. Jadi sehingga di luar kita merasakan senang membagi, yang menerima senang, ya ibu-ibunya senang, bergembira, malah kita bisa bercanda riah lah dengan mereka. Sesuatu yang sangat menyenangkan menurut saya. Itu akan tradisinya akan tiap tahun akan kayak gitu nggak Pak Haji? Kedepannya gitu. Ya insya Allah saya berharap kalau bisa ya, tentu melihat kondisi ekonomi juga. Kan kondisi ekonomi juga ini. Kalau nggak ada yang mau diberikan ya gimana? Tapi kalau ada yang mau disedekahkan, ada yang mau kita bagikan, ya insya Allah kita akan berupaya. Di samping kita mengajari cucu dan juga anak-anak kita, melatih agar selalu tertanam rasa ingin berbagi di mereka. Itu intinya itu, rasa ingin berbagi, rasa kepedulian kepada tetangga atau orang-orang yang sangat membutuhkan. Itu sih intinya. Oke.